yang di masjid, apakah sudah muncul tampilannya? Sudah ya? Oke, sudah ya. Oke. Tanpa berpanjang kalang, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Yadi untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua ya. Silakan. Jazakallah khairan Ustaz Muaz atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bertatap sua ya walaupun di Zoom meeting tapi tidak mengurangi rasa takdim saya kepada Ustazat dan Asatidat ya sekalian atas undangannya. Mudah-mudahan silaturahim kita, tatap muka kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amalan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa dinul Islam dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, zaman yang jauh dari peradaban Islam sampai kepada kita selama ini yang selaku umatnya yang selalu ittiba dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya bisa kita jaga sampai Allah cabut nyawa kita, insya Allah. Anak-anakku yang soleh, ya, teman-teman sekalian, sebelum saya ataupun sebelum Ustadz mulai, mungkin sedikit menyampaikan pantun ya. Boleh nggak? Nggak ada suaranya ya saja, anak-anaknya. Ada. Sebenarnya Oke. Berlibur ke Tanjung Pinang. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun suasananya siang ya, anak-anak soleh, ya Ustadz akan coba menggugah semangatnya. Ketika Ustadz sampaikan, selamat pagi, kenapa Ustadz pagi? Ya, kita harapkan semangatnya tetap semangat pagi ya. Kalian jawab, pagi, 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 Allahu Akbar. Ya, lagi. Ketika Ustadz sampaikan, selamat pagi, kalian jawab, pagi, 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 Allahu Akbar. Bisa? Oke, coba Ustaz pengen dengar nih suaranya, suara laki-laki pejuang ya. Ini inisiatif boarding school ya. Selamat pagi. Nah, masih 50%. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Kok malah turun? Terakhir. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, dah semangat paginya sudah mulai. Oke, sebelum Ustadz masuk ke materi, ya,
mungkin sedikit menguji konsentrasi kalian dulu ya. Anak-anak soleh, lihat ke kamera Ustadz. Ustadz akan coba mengajarkan ataupun mencoba menggali matematika kalian, ya. Oke, Ustadz akan tunjukkan. Kelihatan nggak tangan Ustadz? Oke, clue-nya ketika misalkan Ustadz dengarkan clue-nya ya. Ini 1. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Nah, kalau yang ini 4. Harus ingat, kalau yang ini 5. Paham? Paham. Coba Ustaz pengen dengar konsentrasinya. Yang ini 1. masih salah. Ayo coba. 2, betul. Kalau yang ini 3, keren. Harus ingat kalau yang ini 2. salah, masih. Ayo. Berapa? 3. Masih salah. 5, keren. Siapa yang jawab 5 tuh? Nanti Ustaz kasih hadiah ya kalau yang ini. Nanti ketika materi-materi yang Ustaz akan sampaikan, nanti Ustaz ke Ustaz Muaz nanti akan titip hadiahnya, oke? Makanya harus diperhatikan. Ayo sekali lagi konsentrasinya. Ustaz ulang lagi. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Nah, kalau yang ini 4. Harus diingat kalau yang ini 5. Siap? Harus diingat kalau yang ini 5. Keren. Siapa tuh yang 5 tuh? Jawab 5. Keren. Ini 1. Keren. Kalau yang ini 3. Nah, kalau yang ini 4. Alhamdulillah, kalian sudah konsentrasi. Makasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, untuk materi yang diberikan kepada Ustadz hari ini adalah Allah tahu kamu mampu, ya. Mungkin slide pertama, silakan. Mengapa aku diuji? Ya, mungkin ini pertanyaan yang sering sekali kita rasakan, apalagi kondisi ketika kita berada di bawah keterpurukan. Ya, ada satu ungkapan yang sering terucap di diri kita. Ya Allah, kenapa aku diuji nih ya Allah? Ketika misalkan kesulitan keuangan, ya Allah, kenapa saya nggak bisa membayar SPP ya Allah? Ketika misalkan diuji oleh anak, diambil, ya Allah, kenapa engkau ambil anak saya ya Allah? Ini sering terungkap di diri kita, ya. Ungkapan-ungkapan ini sering muncul ketika kita dihadapkan kepada ujian-ujian yang Allah berikan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ankabut, ya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Coba kita lihat perjuangan ketika Bilal masuk Islam pertama kali. Apa yang dia dapatkan? Apakah dia dapat kesenangan? Apakah dia dapat reward dari orang-orang Quraisy?
apakah dia dapat hadiah dari Rasulullah? Tapi yang ada adalah Allah melimpahkan kepada Bilal tersebut bermacam-macam ujian. Ujian sampai dia ditimpakan sama batu yang begitu panas. Ketika kita memasak telur, itu bisa langsung masak di batu tersebut. Itu saking panasnya. Ada juga para sahabat yang awal-awal masuk Islam itu sampai ditarik tangan sama kakinya oleh kuda sehingga terbelahlah syahid pertama kali. Begitulah Allah menyampaikan bahwa apakah kita ketika kita menyatakan kami beriman ya Allah kepada Engkau, Allah membiarkan saja tanpa menguji diri kita. Terus apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menguji itu? Dalam beberapa ayat ada berapa alasan? Ada 4 alasan yang Ustaz akan sampaikan di sini. Ada 4 alasan kenapa Allah menguji manusia di dunia ini. Pertama, untuk memberikan kabar kepada mereka. Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi di akhir ayat tersebut, Allah menyampaikan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi begitu kita mendapatkan ujian-ujian, baik itu ujian kelaparan, ya, kita tidak memiliki makanan, ya, ketakutan, ya, ataupun kekurangan harta jiwa, ya, anak kita ataupun saudara kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal itu menimpa diri kita dan kita sabar, kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Wabasyiril ladina amanu, ya. Wabasyiril ladina amanu wa amilus sholihah annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, di lain ayat Allah sampaikan, kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya sungai-sungai. Itu yang pertama, ya. Jadi ujian itu bukan sebagai penimpaan kita keterpurukan, ya, menjadikan kita terpuruk, bukan. Tapi yang pertama itu adalah Allah menginginkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita itu, Allah memberikan kabar gembira ketika kita lolos, ketika kita mampu menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran, pasti Allah akan memberikan hal yang luar biasa nantinya. Ya, seperti tadi disampaikan, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, jadi itu orang sabar, ya. Intinya ketika ujian itu datang kepada kita, kita menghadapinya dengan kesabaran. Terus yang kedua, ya, apa alasan Allah menimpakan ujian kepada manusia di dunia ini? Yang kedua, untuk mengetahui ataupun untuk mengetahui manusia mana ya manusia yang benar dan mana manusia yang dusta. Ya. Di surat Al-Ankabut ayat 2, apakah kamu ini seperti yang disampaikan di awal, apakah manusia itu mengira bahwa mereka katakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi dengan ujian ini, ya, bisa menggambarkan kepada diri kita apakah kita ini sesuai dengan Allah yang Allah inginkan ataupun malah kita pura-pura. Ya.
banyak sekali sekarang di dunia ini, ya, banyak yang menampakkan bahwa dia itu ya sangat familiar dengan kita, sangat welcome sama kita, ya, terutama kepada agama Islam. Tetapi ya, ketika ditimpakan ya ujian-ujian kepada saudara-saudara kita, itu bisa kelihatan nih mana mereka yang tetap teguh membela ya saudara-saudara kita ataupun malah menjauhi, ya. Contohnya sekarang nih, kondisi saudara-saudara kita di Palestina, ya. Mereka sedang Allah timpahkan nih, ya, berbagai macam ujian, ya. Tetapi Allah juga Rasulullah sudah menjamin ataupun menyampaikan bahwa iman yang paling kuat pada umat-umat akhir zaman itu ada di Baitul Maqdis dan pelataran Baitul Maqdis. Itulah di Palestina sekarang ini, ya. Bagaimana mereka diuji dengan kekurangan makanan. Mereka diembargo berpuluh-puluh tahun lamanya, ya. Mereka diserang oleh Zionis Israel, ya, tak pandang bulu. Wanita, anak-anak mereka hancurkan, ya. Kalau keimanan mereka lemah, kesabaran mereka kurang, ya, itu sangat-sangat bisa jauh dari agama Islam. Coba kalau misalkan bayangkan ya, kondisi anak-anak Palestina sekarang sedang melaksanakan saum yang tiap hari saja mereka makannya susah, ya. Mereka mendapatkan untuk makannya saja susah, ya. Itu kita yang merasakannya. Kita saja sekarang ya Allah ada di bulan suci Ramadan ini, ya, sahur sama berbuka, ya, selebihnya itu kita berpuasa, itu benar-benar kerasa. Yang biasanya ngemil tiap hari, yang biasanya makan tiap hari, ya, anak-anak soleh biasanya kalau misalkan makanannya kurang langsung telepon ke ayah bundanya, ya, bun, ya, makanan aku habis nih, gitu ya. Nah, coba sekarang kalian bayangkan, ya, mereka saya tiap harinya itu tidak memiliki makanan. Sekarang di kondisi saum di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada mereka, ya. Bukan dalam keadaan aman nih mereka dalam melaksanakan saum ini, tetapi dalam keadaan ya tiap hari tidak dipastikan apakah mereka bisa hidup ataupun tidak. Karena bom-bom yang dikirimkan oleh Zionis Israel itu tak henti-hentinya, ya. Tapi begitulah Rasulullah sudah menyampaikan, ya, pada salah satu hadisnya bahwa kekuatan iman yang paling besar, kekuatan iman yang paling kuat, ya, di akhir zaman ini adalah ada di Baitul Maqdis dan pelataran Baitul Maqdis. Kita sekarang rasakan sekali, ya. Kita sekarang bisa lihat bagaimana keteguhan mereka, bagaimana kekuatan mereka, ya, menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini dengan keterbatasan, ya. Makanya saya sering kurang sependapat ketika misalkan ada dari lembaga-lembaga zakat, infak, dan sodako, ya, ketika menggalang dana, ya, kepada saudara-saudara kita di Indonesia ini dengan mengatasnamakan, ya, kita membantu mereka kekurangan, mereka keterbatasan. Kalau misalkan kita bahasanya zakat, infak, sodako, itu biasanya dari orang kaya kepada orang yang kurang mampu. Padahal Gaza ataupun Palestina, bangsa-bangsa di sana itu, ya, masyarakat di sana itu adalah masyarakat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang Allah tinggikan derajatnya di antara umat-umat di akhir zaman ini, ya. Makanya saya lebih sering apapun atau lebih senang ketika misalkan kita
meminta ataupun menggalang dana itu dengan kita berikan hadiah kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza. Kenapa? Karena kalau kita berikan hadiah itu dari orang yang menyayangi kepada orang yang disayangi. Ya, ketika misalnya kita sampaikan kepada saudara-saudara kita sesama Muslim, apakah kalian menyayangi masyarakat Gaza? Apakah kalian menyayangi orang-orang di Palestina? Hampir semuanya sepakat bahwa kita semua menyayangi mereka. Ya, makanya berikanlah hadiah. Dan hadiah itu, ya, biasanya hadiah itu adalah yang terbaik yang kita miliki. Gak mungkin kan, ya, ketika orang tua kita memberikan hadiah kepada mereka, ya, ayah, bunda, nih ada sedikit zakat infak sedekah dari kita, kan enggak kan, ya. Tapi bahasanya kan kita ini hadiah dari Ananda, ini hadiah dari saya, ada hadiah dari anak saleh kepada bunda, ya. Dan untuk mempersiapkan hadiah itu pasti butuh waktu. Apa sih hadiah terbaik yang ingin kita sampaikan kepada orang tua kita? Begitupun nih ke saudara-saudara kita, ya. Hadiah apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita di Gaza, ya. Ingat bahwa Gaza itu ataupun Palestina itu adalah tempat terakhir, ya, ya, yang aman nanti ketika eh, apa namanya Dajjal hadir di alam dunia ini. Makanya kita sama-sama nih, kalau misalnya kita masih belum bisa memberikan yang terbaik, doalah. Tiap hari kita doakan saudara-saudara kita. Oke, anak-anak soleh. Terus yang ketiga nih, saya kembali lagi kepada kenapa sih ujian ini Allah timpakan ke kita semuanya di dunia ini, ya. Tadi yang pertama, apa anak-anak soleh? Yang pertama, untuk memberi kabar kepada kita semuanya, ya. Terus yang kedua, mengetahui, ya, manusia mana yang benar atau manusia mana yang dusta, ya. Mengucapkan saya Islam nih, banyak gak sekarang, ya, saya Islam, misalkan KTP-nya Islam, ya, tetapi dia nikah nikah dengan orang yang berbeda agama, padahal di Al-Quran ada disebutkan, ya, saya Islam, ya, tapi sholatnya jarang-jarang, hanya sholat Id saja, ya. Banyak nggak? Saya Islam nih, ya, saya beragama Islam, tetapi ketika bulan Ramadan sekarang, ya, kita lihat nih di sekeliling di jalan-jalan, dengan gampangnya dia makan minum di pinggir jalan tanpa rasa bersalah. Padahal ketika Allah menyampaikan satu kali berbuka tanpa ada uzur, tanpa ada alasan apapun, ya, itu tidak ditolak, ya, 40 tahun lamanya tanpa uzur satu kali. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, ya, mereka dengan gampangnya berbuka di bulan suci Ramadan ini. Terus ketika misalnya kita tanya, ya, Bapak, Ibu, apakah Bapak Islam? Mereka menyampaikan Islam, ya. Nah, inilah ujian-ujian kita nih, ya. Ramadan ini pun sama. Ini untuk meningkatkan keimanan kita nih, untuk meningkatkan, ya, nilai takwa kita. Sampai-sampai bulan suci Ramadan ini, ya, tingkatannya lebih kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya. Kita udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai orang-orang Islam. Kita dipanggil juga dengan orang-orang mukmin, ya. Apakah orang Islam dan mukmin ini bisa mengamalkan yang namanya ihsan? Ihsan itu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Nah, di bulan suci ini nampak sekali. Kalau misalkan ihsan kita tidak ada, ya, kita masuk di kamar saja, tidak dilihat oleh orang tua, tidak dilihat oleh umi dan abi, ya. Kita bisa kan? Ini makanan halal, ya. Tidak ada yang melihat, ya. Ketika kita makan, ketika kita minum, ya, selesai kenyanglah kita.
Terus ketika misalnya kita keluar, ya kita bisa berpura-pura masih berpuasa. Tapi inilah dampak ihsan ini. Apakah kita menjalankan ihsan ini? Ya, apakah kita menghadirkan Allah di hadapan kita di hadapan kita? Ketika kita misalnya mau mengambil nih, kita ingat, wah Allah melihat. Ketika kita akan berkata kurang baik, kita ingat, oh nanti Allah mengetahui. Ketika kita ingin jahil kepada teman kita, ingin membuli teman kita, kalau kita udah hadirkan ihsan di diri kita, itu tidak akan dilakukan. Ya. Makanya bulan suci Ramadan ini adalah ya terpaan keislaman kita, terpaan keimanan kita, dan yang terpenting adalah terpaan ya ihsan kita. Sejauh mana ihsan kita ini bisa hadir ya, di hadapan kita. Ya, kita kan nggak berani nih, ya, walaupun misalkan makanan ada di hadapan kita, minuman ada di hadapan kita, itu halal bagi kita, ya, kita kan nggak mungkin ataupun tidak berani untuk memakannya atau meminumnya. Kenapa? Karena di bulan suci ini kita sudah tertanam di diri kita bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, terpaan ihsan ini di bulan suci Ramadan ini bisa kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Hadirkan ya Allah di mana saja kita berada. Terus yang ketiga ya tadi ya kenapa ujian itu hadir di kita adalah untuk kembali kepada kebenaran ya, untuk kembali kepada Al-Qur'an. Ya, di dalam surat Al-A'raf Allah menyampaikan, dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Ya. Jadi bukan berarti Allah menimpakan sesuatu itu Allah benci kepada kita. Bukan. Kadang-kadang Allah ingin mengembalikan umatnya yang sudah lupa, ya, supaya ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ujian yang paling berat itu yang tanpa kita sadari adalah ujian kenikmatan biasanya. Kita diberikan harta, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kenikmatan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita lupa ya. Biasanya kalau misalkan hal-hal yang menimpa kita keburukan itu kadang-kadang kita langsung ingat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita misalkan hilang nih motor ya. Pada saat itu kita sedih ya. Terus kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita diberikan oleh orang tua motor baru, mobil baru ya, kadang-kadang kita lupa ya. Inilah ya. Jadi ketika misalkan tadi ya yang baik-baik ya ataupun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ataupun bencana yang Allah berikan kepada kita ya hadir di diri kita ya itu sebenarnya Allah ingin memanggil kita lagi. Ayo kembali lagi kepada kebenaran. Ayo kembali lagi kepada Al-Qur'an. Ayo kembali lagi kepada keimanan ya. Itu yang ketiga. Terus yang terakhir, ya, kenapa Allah timpakan apa namanya eh, bencana ataupun ujian kepada kita semuanya di dunia ini? Yang terakhir adalah untuk mengetahui, ya, seperti yang tadi, untuk mengetahui orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar, ya. Kalau misalkan kita coba menilik lagi, ya, bagaimana perjuangan, ya, nabi-nabi kita ya nabi-nabi terdahulu Nabi Ayub ya Allah uji ya dengan penyakit yang bertahun-tahun mengidap di dirinya ya dari hartanya dari anaknya yang Allah panggil ya tidak ada yang
mau menemaninya, gitu ya. Itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya. Allah timpakan penyakit kepada Nabi Ayub, ya. Nah, untuk apa? Apakah itu bisa terus-terusan bersabar, ya? Bisa terus-terusan berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ayub berhasil, ya, ditimpakan berpuluh-puluh tahun dengan penyakit, ya. Dia sabar, dia menjalani sampai ada kisah ketika misalkan dia mau sholat, ya, dia pindah-pindahin kan badannya penuh belatung, ya, dia pindah-pindahin. Setelah berwudu dia masukin. Itu kesabaran yang luar biasa, ya. Terus Nabi Nuh, ya, mengajak kaumnya, ya, tak kenal henti, pagi, siang, malam, ya. Tapi berapa sih kaum yang ikut kepada Nabi Nuh, ya? Sampai kepada anaknya, sampai kepada istrinya tidak tidak ikut kepada ajakan Nabi Nuh, ya. Tapi dia tetap sabar, dia tetap terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, ya, bagaimana perjuangan dia, bagaimana perjuangan beliau, ya, ketika akan dibunuh, ketika sahabat-sahabatnya dikucilkan, ketika sahabat-sahabatnya ditindas, ya, ketika dia diboikot bahasanya, ya, diboikot, ya, sampai akhirnya terusir dari negara kelahirannya, ya, dia hijrah ke Madinah. Apakah dia apa eh tidak bersabar? Bersabar ya. Tapi akhirnya buah dari kesabaran itu apa? Dia bisa menaklukkan kota kelahirannya lagi. Dia bisa apa eh mengajarkan ataupun sampai kepada agama Islam itu kepada kita saat ini, ya. Sampai mengajarkan kepada umat-umatnya sayang kepada beliau, cinta kepada beliau, ya. Kita tidak pernah bertemu, tidak pernah satu masa dengan beliau, tapi ajarannya sampai ke kita, ajarannya dijalankan oleh kita, ya, ya, sampai kecintaannya kita kepada beliau hadir di diri kita. Itulah perjuangan beliau dari apa? Dari ujian yang Allah berikan, ya, yang ditimpakan ke beliau. Beliau bisa sabar, bisa menjalani, tetap menjalani, terus menjalani, ya, sampai kesabaran itu berbuah. Nah, inilah, ya, mudah-mudahan kita juga, ya, sebagai umatnya bisa meneladani beliau, bisa meneladani nabi-nabi sebelum beliau, ya. Bagaimana perjuangan, ya, nabi-nabi sebelumnya, ya. Tadi seperti saya Ustaz sampaikan, ya, Nabi Ayub, ya, Nabi Nuh, ya, Nabi Yunus yang, ya, dia eh bahasanya tuh, aduh, ya Allah, saya kayaknya lelah misalkan, ya. Inilah makanya tadi saya usah sampaikan untuk kembali lagi kepada tujuan hidup kita, gitu ya. Ya, sampai dimakan oleh ikan paus, ya. Itulah mungkin next untuk slide selanjutnya. Ya. Nah, ini oke. Jadi ini tadi, ya. Nah, ini ujian umat akhir zaman, ya. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ya. Alhamdulillah Indonesia ketika kita melaksanakan ibadah puasa kali ini, ya, dalam suasana yang begitu aman, begitu nyaman, ya. Kadang-kadang kita ketika misalkan bersahur, ya, anak-anak soleh, ya, udah dibangunkan oleh umi dan ustadznya. Ketika berbuka udah disiapkan, ya, nggak susah gitu, ya. Berbeda dengan saudara-saudara kita di Palestina, ya. Untuk sahur apa sih yang akan dimakan sama mereka? Untuk berbuka apa sih yang akan dibuka oleh mereka, ya. Tapi begitulah, ya, kekuatan iman mereka, kekuatan apa istilah keimanan keislaman mereka itu sangat-sangat luar biasa, ya.
Makanya kita ya harus bersyukur ya. Kita di sini ya bisa menjalani ibadah puasanya dengan nyaman ya. Kita di sini bisa menjalankan eh, segala sesuatu itu dengan tidak ada hambatan sama sekali ya. Ya. Hambatannya hanya satu, diri kita sendiri ya. Kemalasan kita ya. Apa istilahnya? eh, Kekurang khusyuan kita gitu ya. Itu sih yang eh, terjadi apa yang ada di diri kita ya. Kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan ya posisi kita ada di Palestina di Gaza itu jauh sekali apa sih ujiannya ya, jauh-jauh sekali ya. Ya, tinggal kita itu tadi bersyukur ya apapun yang disiapkan oleh Umi Ustadznya ketika misalkan mau sahur ya. Itu sebagai rasa syukur kita adalah kita makan sahur kita ya. Jangan membuang makanan yang eh, ada di hadapan kita ya. Terus ketika misalnya berbuka adanya air apa segelas air putih ya, kita bersyukur ya. Kita masih bisa berbuka dalam keadaan aman ya. Seperti itu. Terus mungkin yang selanjutnya nih ya. Nah, bagaimana nih ujian buat anak-anak soleh solehah, anak-anak soleh soleh Ustadz di sini ya. Sekarang kalian dalam posisi thalabul ilmi ya. Ustadz secara pribadi ya, saya secara pribadi dan Umi secara pribadi merasa bangga kepada kalian. Kenapa? Ya, karena tidak sedikit orang ataupun anak-anak yang bisa diarahkan oleh orang tuanya. Ya, tidak sedikit orang apa anak-anak yang bisa diarahkan ke pondok pesantren. Ya, banyak nih anak-anak yang kondisi sekarang itu benar-benar ya kalau bahasa apa ulama sekarang itu adalah posisinya di posisi akhir zaman. Betul. Ya, fitnah-fitnahnya begitu banyak gitu ya. Banyak idola-idola anak-anak sekarang itu bukan idola lagi kepada idola para sahabat, idola-idola para tabiin, ya, idola-idola Rasulullah. Itu banyak sekali yang sekarang beralih idolanya, ya. Idolanya yang ditampilkan adalah idola-idola ke negara-negara yang notabene negaranya itu adalah non-Islam, ya. Negara-negara yang notabene mengajarkan bukan ajaran-ajaran Islam, tapi banyak sekali mereka ataupun diri kita atau anak-anak kita mengikutinya, gitu ya. Maka ini ada satu kisah yang mungkin ini sebagai tadzkirah kepada kita semuanya ya, pada anak-anak sekalian, ya. Kisah tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Ada apakah anak-anak soleh pernah dengar kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani? Oke, ya. Oke, Ustadz akan ulas lagi ya. Ya. Ibnu Hajar Al Asqalani ini ya, itu ditinggalkan oleh ayah bundanya di usia balita ya, di bawah 5 tahun itu udah ditinggalkan ya. Nah, terus Ibnu Hajar Ibnu Hajar dewasa ya, dia orangnya rajin belajar ya. Rajin belajar apapun dia apa diasah oleh dia gitu ya. Cuman satu kelemahannya, Allah memberikan kekurangan dalam diri Ibnu Hajar Al Asqalani. Apa itu? Ya, dia sulit untuk menerima pelajaran. Dia rajin, tapi hari ini dihafalkan, ya, nggak begitu lama sudah hilang lagi, ya. Terus dihafalin lagi, begitu apa? Nggak berapa lama hilang lagi, ya. Itu dia eh, lakukan ya ketika misalkan belajar di gurunya itu sampai ya 18 tahun ya ada juga yang mengatakan sampai berpuluh-puluh tahun ya dia belajar tapi kondisinya sama ya belajar terus dia rajin belajar tapi hilang lagi
belajar lagi, hilang lagi, gitu ya. Ya, ini nih kadang-kadang ini ujian kepada anak kalian nih, anak-anak ya, santri, anak-anak pondok ya, gitu. Sampai suatu hari dia berpamitan nih ke gurunya. Wahai Syekh, saya kayaknya pulang aja Syekh. Saya belajar tapi hasilnya tidak tidak ada. Dia belajar tapi tidak ada yang menempel di ingatannya. Eh, izin pertama saya tidak mengizinkan, ya. Terus izin kedua, izin ketiga. Akhirnya saya menyampaikannya silakan, ya, enggak pulang dulu, ya. Nanti ketika misalkan kamu sudah apa namanya belajar mau belajar lagi kembali lagi ke sini, ya. Akhirnya pergilah Ibnu Hajar al Asqalani ini, ya, gitu. Pergi dalam perjalanan pulang ke rumahnya, ya, kondisi kondisi cuaca mulai hujan, ya. Akhirnya dia berteduhlah di sebuah gua. Dia berteduh di gua, ya, sambil melepas lelahnya, gitu ya. Tiba-tiba dia memperhatikan satu tetesan air yang turun di celah-celah gua. Dia perhatikan air tersebut, dia menetes ke sebuah batu besar, ya. Tapi yang dia bikin kaget adalah batu besar itu membuat lubang bekas tetesan tersebut. Dia perhatikan tetesan itu, lama-lama dia lihatin batu tersebut ada lubang tengahnya yang bekas tetesan tersebut. Barulah dari situ Allah memberikan, ya, hal yang luar biasa kepada Ibnu Hajar al Asqalani, ya. Dia kembali lagi kepada, ya, tujuan utama dia. Wah, dia berpikir ini saja batu yang begitu besar saja, ya, dengan ditetesi air, ya, yang air itu tidak memiliki kekuatan apapun, ya, itu bisa eh, berlubang sebegitu besarnya, ya. Saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal pikiran, ya, hanya beberapa puluh tahun saja ditimpa, ya, merasa gagal, ya. Masa saya kalah sama batu? Saya salah kalah sama air yang tetesin batu. Disitulah Ibnu Hajar, ya, sadar kembali, ya. Dia tidak kembali lagi ke rumah, tapi dia balik lagi. Dia kembali lagi, ya, ke syekhnya, ke gurunya. Dia mulai lagi belajar. Dia mulai lagi belajar, ya. Nah, dari situlah Allah memberikan, ya, keutamaan kepada Ibnu Hajar sampai dia, ya, bisa melahirkan kitab-kitab yang sekarang, ya, dipakai oleh orang-orang Islam, rujukan orang-orang Muslim untuk belajar hadis, belajar fikih, ya. Bulughul Maram, ya, syarah, ya, hadis Bukhari Muslim itu beliau yang karang, ya. Beliau bukan dari orang yang pintar dari awal, ya. Itu beliau ada kesulitan untuk menghafal, kesulitan untuk menghafal, tapi terus-terusan dia olah, tidak putus asa, ya, kesabaran, ya. Maka tadi kesabaran ini buahnya nanti akan kalian rasakan, ya. Ketika kalian sekarang sabar, ya, menjalani pembelajaran di pondok, kalian sabar menjalani aktivitas di pondok, gitu ya. Dan insya Allah, ya, ustazah dan ustadz dan ustazahnya, ya, eh, menanamkan nilai-nilai keislaman di diri kalian, itu suatu hari nanti akan ada buahnya. Kalian akan merasakan hasilnya, bukan sekarang, ya. Sekarang kalian sedang, ya, menanam nih, ya, menanam pohon, ya. Nanti buahnya akan kalian rasakan, ya. Jadi itu mungkin sedikit dari Ustadz, kisah ini, ya, hikmahnya, ya, menuntut ilmu itu tidak boleh mudah putus asa. Meski sudah berkali-kali menghafal, ya, membaca ternyata tak kunjung hafal dan paham,
ya, pada hakikatnya kita tidak dilahirkan bodoh. Hanya saja mungkin usaha yang kita rasakan atau yang kita jalani itu adalah kurang, ya. 12 tahun misalkan kurang, tambah lagi, tambah lagi, gitu ya. Oke, mungkin ini nih hadiahnya. Siapa yang tahu nih nama lengkap Ibnu Hajar Al Asqalani? Nanti yang dapat hadiahnya nanti Ustaz akan titipkan ke Ustaz Muaz. Siapa? Silakan anak-anak soleh. Ya, ayo, siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Yang tahu nama lengkapnya dari Ibnu Hajar Al Asqalani. Oh, siapa itu? Berdiri. Anak-anak. Dan namanya, kemudian jawab pertanyaan. Alif jawab. Depan dong, ke arah kamera, Ada. Gue udah baca. Ayo, siapa tadi? Ada sebentar. Oh, itu ada bocoran tuh dari Inggris. Boleh nulis. Jangan gagal. Itu coba. tadi di Abu Hanan ada bocoran tuh ngirim di chat kalau tadi ada yang baca. Ya, siapa? Coba. Nanti adanya usah kirim ke Ustaz Muaz. Ya, anak soleh. Iya, siapa? Saya bisa saya. Angkat tangan siapa? Saya bisa Janji. saya. Coba Ahdan. Coba Ustaz Zalili, coba satu orang aja, jangan banyak-banyak. Siapa tadi yang duluan langsung? Gimana jawabnya? Coba dulu, tunjuk dulu siapa? Saya. Siapa Ustaz Zalili di sana? Bang Adan. Ini boleh dijawab? Siapa? Ada Ustaz Zalili nggak di situ? Ada. Siapa tadi yang menjawab pertama? Tadi saya dulu. Alif ya, tadi Alif duluan ya? Akdan. Boleh. Banyak yang tahu sekarang. Ayo mendekat ke kamera laptop, coba bicara di situ. Mana? Siapa namanya sambil memperkenalkan diri dulu. Siapa namanya? Namanya Imam Syihab. Namanya siapa ini? Nama kamu dulu, nama kamu siapa? Kenalin dulu namanya siapa? Lengkap dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kamu siapa? Ayo memperkenalkan diri dulu. Bisa tahu siapa namanya? Imam Syihabuddin Abdul Fadli. Putra. Nama kamu siapa, Putra? Namanya siapa? Kelasnya berapa? Ada. Namanya Ahmad Saputra. Ahmad Saputra. Oke. Ya. Artinya apa Ahmad Saputra? Tahu nggak artinya Ahmad Saputra? Tahu. Enggak tahu deh. Biasanya orang tua memberikan nama itu punya harapan, ya. Gitu. Dah. Nih, Oke, kelas berapa Ahmad Saputra? namanya tuh Imam Sahib. Kelas berapa? Dulu ditanya itu, Putra. Syihabuddin Al siapa ya? Kelas 8, Ustaz. Ali Muhammad. 8. Oke. Makanya ada bin Ali. Bin Ali terus? Bin Mahmud.
Hah? Bin Ali. Al-Asqalani. Asy-Syafi'i. Oke, Bukan, walaupun bukan. ini. Oke, Ahmad Saputra. Oke, nanti Ustaz kasih hadiah ya. Makasih ya Ahmad Saputra. Terus satu lagi, siapa lagi? Terus anak-anak soleh, satu lagi. Terus dia dilahirkan di mana nih? Ya, tempat yang dia lahirkan itu daerahnya daerah mana? Asqalani. Ya, Al-Asqalani betul. Al-Asqalani itu di daerah mana? Mesir. Yaman. Aman. Ayo, angkat tangan aja. Ini nih. Tangan dulu, angkat dulu. Siapa yang mau jawab? Bogor. Mesir. Ayo, siapa? Ustaz tadi udah bahas tadi sebelumnya. Kalau misalkan ini apa umat akhir zaman. Tuh kan. Oh, itu dia. Waduh, Kairo. Ada bocoran. Batasan Kairo sama apa? Tempat para ulama-ulama besar dilahirkan. Ya, ulama besar Imam Syafi'i itu salah satunya itu di daerah sana. Tapi kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu perbatasan antara Mesir dan Asqalani itu perbatasan Mesir sama apa? Ayo, yang Ayo, sekarang. siapa lagi? Ah, Yaman. ayo. Waduh, aduh, Kabupaten tuh. Kabupaten udah jawab. Ayo, anak-anak siapa anak-anak? Ayo. Aknan. Silakan. Aknan jawab ya. Ya, Saya Aknan. Ya, Azan. Di mana Azan? Ini perbatasan sama Palestina. Nah, perbatasan Mesir sama Palestina. Oke, keren. Azan. Nanti ada 2 orang ya yang Ustaz akan kasih hadiah ya. selamat buat Asran. Jadi Dan anak-anak soleh ya. Jadi jangan dikira ya Palestina itu apa itu adalah tempat yang Allah pilih ya. Banyak ulama-ulama besar ya. Imam Syafi'i ya. Terus ini salah satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu lahir di daerah-daerah Palestina ya. Itu negeri yang Allah janjikan. Allah berikan udah tetapkan bahwa itulah tempat yang akan dihuni oleh orang-orang terbaik ya. Iya. Kita lihat sekarang ya, orang terbaik semuanya ya. Ketika mereka diambil istrinya, diambil anaknya, diambil kakaknya dan sebagainya, apa yang mereka ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang diucapkan para penduduk Palestina ya. Oke, mudah-mudahan mungkin sedikit sharing dari Ustadz. Sebentar ya Ustadz ya, anak dapatnya lemot apa? Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, jazakallah khair Ustaz Yadi atas penyampaian ya materinya ya, ilmunya sangat luar biasa ya tentang kisahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian tadi di awal juga bicara tentang bahwa Allah tahu kamu mampu gitu ya, mengingatkan kepada kita semua setiap pribadi seorang Muslim yang mana kita punya kewajiban untuk belajar, untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita, dan kita tidak boleh menyerah ya dalam belajar ya, karena Allah tahu bahwa kita tuh mampu setiap kita menghadapi ujian, kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam belajar, kita harus percaya, kita yakin bahwa Allah memberikan kita kemampuan untuk menghadapi ujian-ujian itu ya, Masya Allah. Oke,
Oke, selanjutnya diberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab nih. Silakan buat anak-anak yang ingin bertanya pada Ustadz Jadi, dipersilakan. Kita buka untuk penanya. Yang pertama, angkat tangan dulu ya. Kalau tadi kuisnya Ustadz Jadi yang bertanya pada kalian, sekarang gantian. Kalian yang bertanya nih, siapa? Ayo. Yo. Udah saya aja, saya punya pertanyaan sendiri. Enggak ada. Apa ya? Boleh, siapa tadi yang bertanya? Ayo, angkat tangan. Akdan. Mendekat ke arah mikrofon yang ingin bertanya. Ini kan tadi ada Ada, 2 orang ada. ya. Ada 2 orang yang sudah bisa dapatkan hadiahnya ya. Nanti Iya. ada 3 pertanyaan apa enggak? Nanti ada tambahan lagi. Oh, Akdan mau nanya, Akdan. Tapi yang ini yang belum ya, yang tadi yang sudah jawab, mohon maaf, di hold dulu. ayo yang belum. Atau mungkin sedikit Ustaz, Anda sebelum di ke pertanyaan, ya tadi Anda lupa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Mungkin sedikit izin waktunya. Nama Ana Yadi Supriyadi, ya. Saya ayahanda dari Puluhan Naufal Zahid. Alhamdulillah harapan anak sendiri nih kepada anak ya termasuk Ulwan gitu ya. Ini Alif pengen tanya. Ya, biasanya kan orang tua itu tidak pernah menuntut ya, tidak pernah menuntut secara materi ya, tapi dengan anaknya bisa mengenal agama Islam, tidak bisa mengenal tanggung jawabnya di dunia ini, itu sesuatu yang luar biasa. Insya Allah ini juga akan dirasakan oleh orang tua yang lainnya. Kami ya tidak pernah kan anak-anak soleh ya kan nggak pernah nih orang-orang tua kalian menanyakan nih, kamu habis dihitung habis lahirannya sekian, habis kamu makan dari bayi sampai sampai dewasa sekian. Ada nggak orang tua yang menghitung tersebut? Gitu ya. Itu nggak ada ya. Ya, mereka menjalankan semuanya dengan harapan satu ya, kalian semua bisa mengenal Allah ya. Dengan mengenal Allah ya, dia ke selanjutnya menjalankan apa yang Allah perintahkan ya. Nah, makanya dengan kalian masuk di pondok pesantren, masuk di kegiatan-kegiatan keislaman ya, rutinitas ya, nggak mungkin kan kalau misalkan kalian di rumah ya ngajinya tidak dirutinkan, berbeda sama di pondok nih. Kalau di pondok kan rutin ya sholatnya, kalau di pondok mah rutin gitu ya. Kalau di rumah kan agak susah gitu ya. Makanya kami orang tua mensupport nih ya. Bukan berarti kami tidak sayang kepada kalian ya, sama seperti Allah menimpakan ujian kepada hambanya, bukan Allah itu tidak sayang kepada hambanya ya. Ya, kami pun orang tua menitipkan kalian di pondok, bukan kami tidak sayang, tapi kami sayang sekali kepada kalian ya, supaya kalian bisa terjaga nih ya, terjaga ya. Kalau misalkan kita pengen seperti Maryam itu terjaga sekali ya, dia tidak bertemu sama laki-laki, hanya 3 orang dalam hidupnya ya, ayahnya, pamannya, dan anaknya ya. Itu sangat terjaga, dan orang yang terjaga itu Allah muliakan ya. Makanya kalian jangan sampai, wah saya nggak ada temen nih, nggak temen perempuan. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Kalian harus benar-benar yakin bahwa dengan kalian mendekatkan diri kepada Allah, itu Allah akan muliakan kalian. Mungkin itu sedikit Anda lupa tadi untuk pengenalannya. Sekarang Ustaz, lanjut ke anak-anak sekalian. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi tadi sesi tanya jawab ya. Silakan tadi yang ingin bertanya siapa? Bisa diambil. Akdan. Udah. Akdan mundur. Ada Gantian. Akdan mundur dulu. Siapa?
Dan semangat nih Pak, ada hadiahnya ya. Masya Allah. Ayo gantian siapa Iya, iya. tadi? Dia katanya ketik Ke depan kamera, ke depan kamera. Set, izin tanya Set. Oh ya, dari mana? Afan? Nih, coba bukanya. Nah, jawab ya. Nah, perkenalkan diri dulu siapa namanya. Izin tanya Set. Iya ya, silakan. Gimana caranya? Jadi kan gini, misalkan kita di awal tuh selalu beribadah kepada Allah, selalu tawakal, selalu sabar lah. Nah, tapi di satu titik ketemu satu titik tuh kita ngerasa kok Allah tuh malah Jauh. kayak gimana ya? Bukan apa ya, kayak eh, kita misalkan kita doa terus nih kalau ya Allah tolong kita coba ini. Tapi kayak kita tuh kok doanya nggak dijawab-jawab ya sama Allah ya. Lama banget. Mungkin ada tapi lama banget. Nah, tapi itu kita kayak jadi kan iman manusia itu kan naik turun. Nah, di situ tuh posisi kita imannya turun. Nah, gimana caranya eh, naikin iman kita lagi gitu. Oke, oke. Syukran, syukran. Syukran, Zat. Dengan siapa? Afan tadi? Azhar. Azhar. Oke, Azhar kelas? Kelas 8. Oke, syukran Azhar. 6. Langsung jawab atau gimana, Zat? Oh iya boleh. Atau ada satu pertanyaan lagi mungkin? Boleh, boleh, silakan. Yo, siapa? Faris. Pas video gantian. Faris. Iya. Ini Riz, duduk. Kasih space buat Faris. Yo. Ya, Oh, tolong Faris. pastikan jangan nyenggol kabel, ya. Ya, silakan. Salam. Nama saya Faris. Saya kelas 8. Izin nanya, Ustaz. Ya, silakan, Zat. Tadi apa ya? Oh iya. Kan orang yang beriman kan pasti diberi ujian sama Allah. Nah, sedangkan orang yang mabuk, judi, dan berbagai macam hal yang dilarang oleh Allah, kok rezekinya bisa lancar sih? Ujiannya kayak nggak ada gitu. Itu gimana, Ustaz? Ya. Kasih Tat. Oke, baik. Keren. Terima kasih, Faris. Cukup mungkin ya kita batasi loh, dijawab dulu mungkin. Tadi yang Oke. pertama dari Azhar, kemudian dari Faris. Azhar ya, Azhar kelas 6 ya. Ya, syukran pertanyaannya Azhar sangat bagus ya. Ya. Saat bagaimana sih saya terus-terusan nih ya. Nanti ada ujiannya dikit-dikit, uji lagi, uji lagi gitu ya. Ya, kadang-kadang kan iman kita memang lemah ya. Nah, makanya kan tadi saya salah satu ketika di awal pembukaan itu ya, itu secara sunatullah ya, manusia itu ada kalanya berkeluh kesah gitu. Ada kalanya mempertanyakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini nggak berhenti nih ujian yang menimpa diri saya gitu. Nah, yang pertama yang perlu Azhar pahami bahwa ya seperti yang pertama kan mayuridillah bihi khairan yusib minhu ya. Ini juga sekalian menjawab pertanyaan Faris ya. Ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Sekali lagi, saat terjemahnya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka apa? Yusib minhu. Yusib minhu. Maka Allah akan menimpakan ujian kepadanya. Ya. Jadi ya harus kita yakini bahwa ujian itu bukan Allah mencampakkan kita. Ujian itu bukan Allah
melupakan kita, tetapi ujian itu sebagai bentuk Allah menarik kita lebih dekat kepadanya. Ya, kenapa orang mabuk-mabuk, orang misalkan contoh contoh simpelnya nih, kenapa ya saat orang non Muslim ya lancar aja rezekinya, hartanya banyak, hartanya apa mobilnya banyak ya, terus rumahnya besar. Kok saya nih orang yang apa sih? Orang yang selalu sholat, orang yang selalu zakat, orang yang selalu saum dan menjalankan perintah-perintahnya, kok eh, dari sisi eh, eh, rezeki dari sisi materi kok di bawah gitu. Nah, jadi kebanyakan manusia itu memandang ya, memandang ketenaran, memandang kesuksesan, memandang kebanggaan dan lain sebagainya itu dari sisi harta benda ya, gitu. Padahal ya, kalau misalkan kita melihat dari Khulafaur Rasyidin, dari nabi-nabi terdahulu ya, ya, apakah mereka bergelimang harta? Apakah mereka seperti Fir'aun ya, yang memiliki harta yang berlimpah? Apakah mereka seperti Korun yang hartanya itu ataupun gudang hartanya itu bisa apa kuncinya itu bisa dipikul, hanya bisa dipikul oleh puluhan orang gitu ya. Tapi mereka itu ya orang-orang terdahulu itu hidupnya penuh dengan ujian ya. Ustaz sampaikan tadi, nabi-nabi terdahulu ya, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Daud ya. Semua nabi ya, tidak terkecuali Nabi kita Muhammad SAW ya, itu banyak ujiannya gitu. Jadi dari semua hal yang apa istilahnya eh, dari semua hal itu ya, titik temunya itu adalah kita berhusnuzon Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka bahwa Allah menimpakan ujian ini ya supaya kita kalau misalkan kita jauh, misalnya tadi imannya kita lemah nih dalam posisi terpuruk nih, gitu. Kita eh, kadang apa sholatnya sudah lupa nih, ya. Allah dengan ujian datang kepada kita itu mengingatkan kita untuk kembali pada Allah, ya. Bisa jadi ketika misalkan azar ya lagi kondisinya apa istilah imannya kurang nih, naik turun gitu ya. Imannya lagi turun nih ya. Tahu-tahu Allah uji gitu ya. Nah, ini jangan dianggap bahwa sudah mah apa sudah mah jatuh tertimpa tangga, jangan. Tapi ini anggap bahwa oh Allah sayang ke Azhar untuk bisa naik lagi Azhar coba naik levelnya ya. Karena tadi ya Allah ingin ya ke eh, orang itu menjadi baik ya apa may yuridillah bihi khairan yusib lahu ya ya dalam hadis Rasulullah Allah akan menguji dia gitu. Jadi jangan sangka kalau misalkan orang-orang yang di dunianya itu banyak ujiannya, bisa jadi nanti dia yang hisab ya, yaumul akhiratnya itu dia yang paling beruntung, dia yang paling berkah, dia yang paling ya bahagia gitu. Jadi tadi saya sampaikan jangan dilihat dari kenikmatan ya, kenikmatan itu ataupun ke apa istilahnya rasa sayang Allah itu dilihat dari ekonomi atau dilihat dari materi ya. Banyak Fir'aun materinya lebih tinggi tapi Allah tenggelamkan ya. Korun ya materinya lebih tinggi dari lebih tinggi ya. Tapi Allah tanam di tanah seperti itu ya. Jadi segala sesuatu yang kita laksanakan di dunia ini ya fokusnya tujuan kita adalah ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi bagaimana cara kita beribadah ya? Pasti ketika misalnya kita sudah merasa iman kepada Allah ya, dalam melaksanakan ibadah itu pasti ada ujian-ujiannya gitu ya. Dan ujian inilah sebagai bekal kita untuk lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Makanya tadi jangan dianggap kita mengatakan kita beriman tanpa diuji, ya jangan sampai, ya. Allah menyampaikan, ya, jangan dikira kalau misalnya kalian mengucapkan kami beriman nih, ya, terus Allah tidak menguji, gitu ya. Nah, ketika misal kita beriman, Allah uji, ya, terus nambah lagi keimanannya, Allah uji lagi, ya. Terus tapi ingat, Allah menguji sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Jadi jangan sampai beranggapan, wah tuh Ustaz, ada orang yang sampai bunuh diri karena banyak ujiannya, ya jangan. Ya. Itu tidak sabar orangnya, ya. Allah akan menguji sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu, Allah ketika misalkan Allah menimpakan ujian yang lebih berat, ya dibandingkan ujian teman kita, ya kita yakin bahwa Allah akan meningkatkan derajat kita, ya. Karena kalau ujian kita ditimpakan kepada teman kita, belum tentu teman kita mampu, ya. Oh, saya mampu, yang Allah timpakan kepada kita, kita mampu menyelesaikannya. Kita mampu bersabar di dalam ujian tersebut. Seperti itu. Ya, intinya ya seperti itu, ya, Azhar sama Faris, ya. Terus ini juga ada fenomena nih, ya. Sekarang ini, ya, anak-anak sekarang itu saat, ya, kalau misalkan yang suka Ronaldo, ya saat Ronaldo kan banyak berbuat baiknya saat, ya dia sering menyumbang, ya, ya. Terus kenapa nih, ya, ketika misalnya di akhirnya tetap dikategorikan orang-orang kafir dan masuk neraka, gitu ya. Padahal di dunianya dia banyak berbuat baik, gitu ya. Nah, pertanyaan ini padahal jauh sebelum itu, ya, Siti Aisyah sudah ya menanyakan, ya. Dan pertanyaan yang diajukan oleh Siti Aisyah sama seperti itu, ya. Kenapa, bagaimana posisi orang kafir ketika misalnya dia berbuat baik di dunia? Yang Allah turunkan, ya, eh, kuncinya adalah amanu wa amilus sholihah, ya. Jadi Allah menegaskan bahwa kunci masuk surga itu, ya, ada dua, ya. Amanu wa amilus sholihah, ya. Kalian beriman dan beramal soleh, ya. Nah, sekarang kalian nih anak soleh itu sudah punya kunci satu, ya, beriman, ya. Tinggal nambah lagi beramal soleh, ya. Makanya ketika non muslim, orang kafir, gitu ya, ketika ingin masuk kepada janji Allah itu surganya, itu tadi harus amanu dulu baru amilus solihah, gitu ya. Ya, jangan terpaku, ya. Gitu. Kadang-kadang ini banyak konten-konten yang lain. Oh, ini dia baik, dia ini, gitu ya. Dia berbuat baik, gitu ya. Nah, terus toleransi dan lain sebagainya ini sangat mengaburkan diri kita. Makanya kalian nih, ya, digembleng supaya tadi, ya, tidak 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 sama dengan pemikiran eh, orang-orang yang atau pemuda-pemuda zaman sekarang seperti itu, ya. Itu mungkin sedikit dari saya jawabannya. Kalau misalkan kurang pas, kurang berkenan, mungkin nanti bisa digali lagi mandiri kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Itu saja. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Jadi atas penyampaian materinya pada kita semua, ilmu-ilmunya, ya, yang luar biasa gitu ya. Kita doakan sama-sama, anak-anak semuanya kita sama-sama doakan ya, pada Ustadz Jadi agar diberikan kesehatan, Amin. diberikan sehat juga pada keluarganya, dilancarkan dan diberkahi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah sampai di ujung acara ya. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama menyimak tadi materinya tentang kalau tahu bahwa kita mampu, ya. Semoga apa yang sudah kita simak dapat bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari, kita terapkan juga ya dalam menimba ilmu khususnya ya. Sama-sama, kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu beristighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ustaz mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Oh, ada Ustaz Sumarna di situ, Masya Allah, Abu Fatan. Masih Ustaz, jawabannya Saya kira Ustaz. Abu Fatan punya Ada Mas jawabannya Fandi. Ustaz mana? Syukur, syukur ya. Makasih banyak juga saat mohon maaf saya juga jika misalkan penyampaian materinya kurang optimal ya. Ya, anak-anak soleh ya, Ustaz doakan semoga puasanya lancar gitu ya. Amin. Terus apa ibadahnya juga tetap istiqomah gitu ya. Ya, mudah-mudahan ya doanya gitu ya. Umi Abi ya uang jajannya jangan telat gitu. Insya Allah gitu ya. Ya mungkin sedikit itu ya, Ustaz. Mohon maaf ya. Jadi, kali lagi Ustaz sampaikan mohon maaf jikalau ada kurang materinya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Yadi. Baik, Abi Umi semua, terima kasih atas kesempatannya sudah berkumpul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Izin tapi ya Ustaz ya. Ya, silakan, silakan, Ustaz. Nah ini, Ustaz mana MVP? Adan sama Putra ntar bagi dua ya hadiahnya ya. Bagi dua. Dia apanya, dia apanya? Ah, Makasih Putra Ustaz tahu mana? jawabannya tuh. Makasih Ustaz mana? Luar biasa dah Dan. Makasih Abu Patan. Makasih Abu Patan. Oke. Pamit Oke. yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.